Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Malam ini kita akan membahas lagi, kemarin belum melanjutkan bahasan yang kemarin yang dengan judul Seluruh Agama Samawi Rusak Hakikatnya. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kembali dengan Mbah Munajat Karimullah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana konstruksi kerusakan agama Samawi supaya lebih jelas, lebih detail. Barangkali itu ya Mbah Munajat ya. Monggo. Ya, terima kasih. Jumpa lagi di channel Mbah Munajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini sebuah bahasan yang melanjutkan bahasan yang kemarin yang cukup banyak responnya. Ini sungguh menggembirakan, artinya banyak pihak-pihak yang aware, yang merasa ikut bertanggung jawab atas keberadaan ini gitu ya. Tentu tujuan kami masih tetap konsisten dalam rangka udkhulu fisil kafah. Jadi beragama itu harus kafah, harus jasmani dan rohaninya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Nyai. Jadi konstruksi kerusakannya itu seperti apa gitu. Jadi saya tadi mencoba membuka-buka lagi, Bu Nyai nonton itu di itu pas jam istirahat saya tonton itu. Oh, ternyata sudah cukup komplit juga ternyata. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawakan lebih dalam lagi. Pertama kita harus sepakat dulu dengan definisi gitu ya. Jadi saya mengambil dari literasi ini. Jadi agama yang berasal dari langit atau pewahyuan yang mempunyai utusan atau rasul dengan membawa kitab suci sebagai petunjuk bagi umatnya. Itu adalah definisi agama Samawi. Kemudian agama Samawi meliputi satu, agama yang dibawakan oleh Rasul Musa, yaitu nama agamanya Yahudi dan kitabnya Taurat, nama Tuhannya Yahweh. Kemudian yang kedua, Rasul Isa membawakan agama Nasrani dan kitabnya Injil, nama Tuhannya adalah Allah Bapa atau Godfather ya, biasa disebut itu ya. Kemudian Rasul Muhammad agamanya Islam, kitab yang dibawanya Al-Quran, nama Tuhannya adalah Allah. Jadi itu adalah sebuah satu rangkaian gitu ya. Satu rangkaian sistem beragama Samawi itu. Walaupun saya baca literasi juga termasuk Hindu Buddha, itu ada yang beranggapan bahwa sumbernya adalah dari agama Ibrahim itu. Tetapi karena literasi yang tidak mencukupi dan kami sebenarnya juga tidak terlalu tertarik di situ gitu ya. Jadi itu hanya sebatas menjembatani saja, karena kami adalah dikhususkan kepada tarekat arwahi gitu. Jadi kami lebih kepada mengeksplorasi sisi ruhaniyahnya, karena di sisi jasmaniahnya sudah banyak sekali yang melakukan kajian-kajian tentang hal tersebut. Nah, sebelum saya mengkonstruksikan permasalahannya, saya pertama ingin bertanya dulu gitu ya. Apakah Tuhan dari ketiga agama Samawi tersebut Tuhannya berbeda? Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa dan dikabarkan oleh Nabi Isa dan dikabarkan oleh Rasul Muhammad itu adalah Tuhan yang berbeda. Ini saya nggak perlu jawabannya, silahkan direnungkan sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kitab suci itu adalah merupakan kalamullah yang mengatur hukum-hukum kehidupan semesta ini. Sehingga
kita pun wajib mempertanyakan kembali pada diri kita, apakah aturan di zaman Nabi Musa berbeda dengan aturan di zaman Nabi Isa, pun di zaman Nabi Muhammad apakah juga berbeda? Tapi ini jangan kemudian kita berpikir aturan itu sudah mewujud dalam bentuk mushaf itu ya, itu berbeda lagi. Ini hukum asalnya ya. Kita masih berbicara bahwa ini hukum Allah yang turun dari alam Maha Qadim, turun ke Lauh Mahfuz di alam Qadim, yang masih dalam bentuknya adalah bentuk nur atau cahaya, atau biasa disebut dengan partikel gelombang. Hukum di situ apakah berubah setiap terjadi perubahan Rasul? Nah, ini pertanyaan yang harus kita kritisi gitu. Karena kalam Allah itu sifatnya qadim, tidak akan berubah, apalagi dirubah oleh makhluk gitu. Dan qadim itu sifatnya sudah ada dari semula, jadi tidak mungkin berubah. Jadi coding yang sama, partikel gelombang yang sama, di-download oleh orang Arab, maka hasilnya bahasa Arab gitu. Di-download oleh Rasul yang lain, hasilnya bahasa Ibrani itu, dan seterusnya. Kalau di-downloadnya oleh orang Indonesia, bisa jadi pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu. Nggak mungkin kan ya, kita mendownload orang Jawa, misalnya kayak saya itu, kemudian mendownload menjadi bahasa Arab itu ya, nggak nyambung itu. Jadi paham di sini dulu. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Ketika Quran sudah turun di dunia, kemudian disampaikan oleh Rasul itu. Tentu kalau yang menyampaikan Rasul itu tidak terdistorsi, karena kalamullah masih bersambung dengan sang penerima primernya, penerima pertamanya, artinya nurnya, partikel gelombangnya itu masih menyatu, masih built-in dengan kalamullah tersebut. Tetapi ketika kalamullah kemudian dicetak, kemudian ditulis, dicetak, dibaca oleh siapa saja, apakah yakin nurnya masih built-in, masih terbawa di situ itu? Jadi disinilah salah satu sumber kerusakan agama-agama samawi. Kalau kami meyakini, bukan meyakini lagi, pasti itu sudah tidak ada nurnya, sudah tidak ada kodimnya, sudah tidak ada partikel gelombangnya. Jadi sudah berbeda. Mushaf yang ada di tengah-tengah kita yang dicetak oleh pabrikan itu berbeda ketika kita mendownload langsung dari alam qadim, yaitu yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, pertanyaannya, apakah bisa manusia biasa itu mendownloadnya? Tentu kalau manusia biasa nggak bakalan bisa. Yaitu ada manusia-manusia yang ruhnya disucikan, yang bisa mendownloadnya, bisa membacakan Quran Qadimnya. Itu punyai, kalau nggak salah di surat apa ya, Al-Waqi'ah apa ya? Al-Waqi'ah, nanti dibuka saja, Al-Waqi'ah 78-80. Di situ menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfuz, kemudian hanya hamba-hamba yang disucikan ruhnya yang bisa membacakannya. Kurang lebih seperti itu. Silakan nanti kita lebih kepada perspektif ininya. Kemudian yang kedua tentang kerasulan ini. Nabi Muhammad itu sebagai wujud zahirnya adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy yang lahir pada tahun 571, putra dari Abdullah dan Siti Aminah. Itu adalah zahirnya. Itu sama semua dengan kita. Tetapi beliau membawa visi kerasulan. Rasul adalah utusan Allah. Rasul adalah ruhani, makhluk ruhani. Jadi Nabi itu ada dua sisi, ada dua dimensi. Dimensi zahirnya itulah Nabi, dimensi batinnya itu adalah Rasul. Nah, dimensi kerasulan ini sama. Dari zaman ke zaman, dari rasul ke rasul itu sama. Gitu.
entitas yang sama, karena dia sebagai perantara, sebagai utusan Allah, atau bahasa kerennya sebagai ini punya adaptor dimensional gitu. Jadi Allah yang ada di Maha Qadim itu tidak mungkin berhubungan dengan manusia di alam realitas yang materi ini, maka perlu adaptor dimensional yang mengadaptasi Allah yang di Maha Qadim dengan manusia yang di alam realitas. Maka itulah fungsi dari kerasulan. Jadi bukan fisiknya, Rasul itu adalah ruhaniyahnya itu. Jadi tetap ada Rasul dari zaman dulu itu, kalau nggak ada, nah sampai sekarang pun masih ada kerasulan. Kalau nggak ada, bagaimana Allah akan mengatur sistem semesta ini kalau tidak ada utusannya, kalau tidak ada ruhani Rasul itu. Jadi kebenaran terendah itu adalah kebenaran empiris, kebenaran yang dihasilkan dari panca indera kita. Kemudian di atasnya itu ada namanya kebenaran logika itu. Misalnya air mengalir dari atas ke bawah itu kan nggak perlu dalil itu. Wah, dalilnya mana, datanya mana. Itulah yang namanya kebenaran logika. Kemudian ada lagi di atasnya namanya kebenaran aksioma, kebenaran yang sifatnya universal gitu. Di atasnya kebenaran aksioma itu ada satu lagi kebenaran, yaitu kebenaran hakul yakin. Nah, saya juga nggak enak jadinya mengklaim. Memang seperti itu konstruksinya. Jadi kebenaran hakul yakin itu adalah kebenaran yang meliputi dua dimensi. Jadi dimensi di alam materi itu yang tadi ada 3, ditambah satu lagi dimensi ruhani. Ini rumusannya ya, tolong silakan dicermati ini seluruh pemirsa. Ini rumusan-rumusan kita, bagaimana kita mensinergikan antara alam materi yang kita diami ini di alam realitas dunia ini dengan alam imateri, alam kodim itu hubungannya seperti apa? Yaitu sebagaimana pola hubungan fisika dan metafisika. Jadi alam yang bukan fisika itu namanya metafisika. Rumusannya begini, yang pertama, fisika dikali fisika maka hasilnya fisika. Rumusan yang kedua, fisika dikali metafisika hasilnya metafisika. Rumusan yang ketiga, metafisika dikali metafisika hasilnya fisika. Nah, ini yang menarik, ini nomor 3. Dan nomor 4, metafisika dikali fisika hasilnya metafisika. Dan secara umum kami sampaikan, metafisika adalah fisika di alam meta. Baik, Mbah Munajat, terkait tadi penjelasannya yang ingin saya tanyakan kembali bahwa apakah rumusan-rumusan itu bisa diimplementasikan dalam ilmu atau penganut-penganut agama seperti ada hubungannya atau korelasinya antara syariat, hakikat dan ma'rifat. Mungkin bisa dijelaskan implementasinya dari rumusan tadi. Monggo, Mbah. Ya, baik, terima kasih gitu. Sekarang beragama di level syariat gitu. Syariat kan pelaksanaan ibadah yang terkait jasad manusia, lahiriah manusia, berdasarkan panca indera kita itu. Kemudian diolah oleh akal, kemudian menghasilkan fikih gitu ya, hukum-hukum tentang bersyariat gitu. Dan itu semuanya hanya terkait dengan jasad manusia itu. Berdasarkan hubungan antara fisika dengan metafisika, kemudian kalau kita ambil contoh beribadah di tataran syariat, maka tidak mungkin terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak hanya berada di alam metafisika, tetapi di maha metafisika. Jadi dimensinya amat tinggi. Sementara syariat itu adalah ibadah fisik itu.
fisik dikali metafisik aja hasilnya meta, artinya tidak ada tidak nyata gitu. Apalagi fisik dikali maha metafisika, maka hasilnya maha meta, artinya sama sekali tidak tersambung. Apalagi kalau kemudian kita konstruksikan dengan perbedaan dimensional, itu tambah-tambah tidak nyambung itu punya ini. Sehingga kami ini statement lagi, silakan diuji ya. Kita punya rumusan baru ini tentang syariat itu. Jadi syariat karena itu ibadah fisik, maka ia hanya menghasilkan ketertiban jasmaniah gitu. Wah, ini nanti akan banyak yang protes itu. Saya kasih contoh deh ya. Misalnya sholat itu, sholat atau zikir ya. Sholat di fikih kan hanya mengatur gerakannya kan ya, dari takbiratul ihram sampai salam gitu. Zikir kan hanya mengatur ucapan-ucapannya kan ya, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Tetapi ketika sholatmu tidak khusyuk dan masuk ke dalam sholat yang lalai, bukan surga, tetapi malah balasannya neraka. Sebagaimana ayat fawailul lil musallin. Itu, apakah itu bukan kerusakan yang nyata? Oh, kerusakan yang nyata kalau kita tidak tersambung di sistem ruhaniyahnya. Kemudian yang kedua, nah ini dilanjut punya ya. Tadi kan di syariat ya. Kalau di akidah, akidah gimana? Walaupun akidah sedikit lebih tinggi lah. Kalau syariatan tadi fisik, akidah itu lebih ke akal rasional itu. Makanya di akidah ada terjadi perdebatan yang cukup cukup lama karena memahami ayat-ayat yang dimensional, ayat-ayat ruhani, tetapi pakai akal dan tidak pernah ketemu. Silakan baca sejarah Mu'tazilah versus Ahlus Sunnah itu tidak pernah ketemu dan aslinya tidak ada yang menang. Karena tafsirnya beda-beda ya. Bahkan kalau menurut saya kalah semua gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan rumus yang tadi kita sampaikan, ini ketemu gampang semuanya. Manusia fisik, alam barzah itu metafisik, fisik dikali metafisik hasilnya meta, artinya tidak nyata gitu, jadi tidak mungkin. Tetapi kalau ruhaniyah kita yang metafisik, disiksa di alam barzah yang metafisik, maka metafisik dikali metafisik hasilnya fisik gitu, jadi nyata gitu. Tapi ruh kita yang disiksa di sana dan nyata sekali, dan itu lebih dahsyat daripada alam dunia karena tingkat konversinya tinggi gitu. Kita menyimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan seluruh agama samawi itu, dan sekarang pun yang Islam sudah rusak juga gitu, sudah rusak. Quran sudah tidak mengenal, orang mengenal Quran Qadim sudah tidak mengenal, ruhani Rasulullah juga tidak mengenal, merasa kita bisa bersambung kepada Allah tanpa utusan, Allah tanpa sistem wasilah itu. Nah, ini sebenarnya yang distorsi yang paling nyata atau kerusakan yang paling nyata adalah hilangnya tali wasilah, hilangnya kebersambungan. Jadi Allah yang di Maha Qadim, manusia di alam realitas, kita berdoa terus merasa sampai gitu, padahal kan dimensinya sudah berbeda. Kemudian instrumen yang dipakai berbeda. Coba bayangkan aja lah, misalnya kita gerakan kita ya, gerakan apapun lah, silakan gerakan ibadah, kemudian kita bacaan itu semuanya fisik semua. Bagaimana itu sampai kepada Tuhan itu? Bahkan kita kalau mengenal Tuhan kan lucu kan, dari kecil ya kita mengenal Tuhan. Coba di mana kita proses mengenal Tuhan? Coba peristiwa apa kita mengenal Tuhan? Itu kita kan nggak pernah kan, kita hanya mengaji atau baca literasi itu, baca literasi kemudian merasa paham, merasa bertuhan gitu loh. Itu jadi Tuhannya ada di rasa-rasa, ada di rasa dan ada di akal kita itu. Ini jadi sekali lagi mohon maaf juga, kami tidak menggurui, kami sebenarnya sama-sama sedang mencari kebenaran itu. Dan dari sekian lama kami mencari,
disinilah kami menemukan itu. Kami juga bukan dari latar, terutama saya dari latar belakang orang biasa-biasa saja. Dan saya berani dakwah di sini ya karena tuntutan itu. Tuntutan ini kasihan sekali umat ini setelah apa ya, telah dicekoki oleh paham-paham yang apa ya, yang jauh dari menunjuki. Jadi mohon maaf ini kepada terutama ulama syariat itu sepertinya hanya cerita saja, kebanyakan cerita. Dan itu hati-hati kalau itu diancam menjadi ahli kitab. Jadi hanya membaca apa seluruh kitab dibaca, apa-apa dibaca. Kalau semuanya literasi ya, basicnya literasi, argumentasinya kita literasi kan kitab kan. Kalau apa-apa kitab, tidak pernah mengalami, tidak punya pengalaman, berarti itu ahli kitab dong. Benar nggak kira-kira punya kesimpulan gitu? Ya, intinya ini ya Mbah Mun, intinya kami di sini adalah kami belajar untuk belajar ma'rifatullah, artinya mengenal Allah dan bagaimana kita bisa kembali ke Sang Pencipta itu kembali secara kafah ya. Baik, Mbah Munajat, saya kira ini sudah cukup kita cukup runut dan cukup jelas untuk menyampaikan bahwa kami sejatinya tidak akan menggurui dan tidak bermaksud apapun. Kami hanya ingin mengajak seluruh umat beragama di dunia ini, marilah kita sama-sama kembali ke asal, artinya sesuai dengan dimensi kita, yaitu dimensi rohani dan jasmani, dan Tuhan ada di maha rohani. Artinya kita belajar juga secara kafah. Kita belajar di sini di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang memang kita belajar ilmu tarekat arwahi. Jadi saya kira maksud kami di sini sudah cukup jelas, bahwa ingin menyampaikan hal yang kami alami betul, karena kami sejatinya memang yang selama ini belajar di syariat, dan kami mencari, kemudian kami ditunjuki berizki untuk dipertemukan dalam sekolah ini, yaitu sekolah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, yang notabene belajar tentang Thariqah arwahi. Dan Jadi, kita ini tambah lagi mungkin dunia, ya, kita tuh ditugasi, diperintah oleh Yang Mulia Tuan Guru Mursyid kami untuk menyampaikan ini gitu. Untuk mengingatkan kan, ya, untuk mengingatkan sama-sama, karena ini adalah kita juga tidak bisa mengajak atau memberikan hidayah kecuali memang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan pencerahan dan memberikan kesadaran buat kita semua untuk bisa lebih mendalami lagi bagaimana kita beragama secara kafah, secara menyeluruh. Sehingga itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.